Hai guys, saya Chelsea Sabrina Fairana Flora dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 unsur kebudayaan suku Flores. Yang akan dibahas dalam video ini adalah 1. Sistem mata pencaharian, 2. Sistem kemasyarakatan, 3. Sistem religi, 4. Sistem bahasa, 5. Sistem teknologi, 6. Sistem kesenian, dan yang terakhir adalah sistem kekerabatan. Pendahuluan. Kata Flores berasal dari bahasa Portugis yang berarti bunga. Pulau Flores berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, dan termasuk dalam gugusan Kepulauan Sunda Kecil bersama Bali dan NTB dengan luas wilayah sekitar 14.300 km persegi. 1. Sistem mata pencaharian. Sebagian besar penduduk atau 85% hidup dan bekerja pada sektor pertanian, termasuk peternakan. Selebihnya bekerja pada sektor-sektor perdagangan, industri, angkutan, jasa-jasa kemasyarakatan, dan lain-lainnya. Komoditi-komoditi utama yang banyak dihasilkan dan diperdagangkan, baik lokal, antar pulau, maupun ekspor adalah hasil-hasil peternakan seperti sapi, kerbau, kuda, dan babi. Hasil-hasil pertanian seperti jagung, beras, ubi-ubian, kacang-kacangan, kopra, kopi, asam kemiri, dan kapuk. Hasil-hasil kehutanan seperti kayu cendana, hasil-hasil perikanan, dan hasil-hasil industri kecil. Industri rakyat seperti minyak kelapa, minyak kayu putih, minyak serbuk cendana, dan hasil-hasil kerajinan. Selanjutnya, masih tentang sistem mata pencaharian. Belum lagi puluhan jenis komoditi pertanian seperti padi, sawah atau ladang, jagung, kacang-kacangan terutama kacang tanah dan kacang merah, ubi kayu atau singkong, nenas. Dalam sektor pertanian, Kabupaten Ngada memegang peranan penting. Wilayah ini sangat potensial untuk mengembangkan tanaman pangan dan perkebunan, bahkan menjadi salah satu andalan lumbung pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas potensial lahan basah meliputi 12.982 hektar dan 3.547 hektar. Di antaranya merupakan irigasi teknis. Yang kedua, sistem kemasyarakatan. Dalam masyarakat sub-sub suku bangsa di Flores yang kuno, ada suatu sistem stratifikasi sosial kuno yang terdiri dari 3 lapisan. Dasar dari lapisan itu ialah keturunan dari klan-klan yang dianggap mempunyai sifat keaslian atau asas senioritet. Biasanya ada 3 lapisan sosial. Pada orang Manggarai misalnya, ada lapisan orang Kraeng, lapisan orang Ataehe, dan lapisan orang Budak. Pada orang Ngada misalnya, ada lapisan orang Gaimeze, lapisan orang Gaikisa, dan juga lapisan orang Budak atau Aziana. 3. Sistem religi. Sebagian besar masyarakat Flores menganut agama Kristen Katolik. Meskipun Kristanitas sudah dikenal sejak permulaan, kehidupan agama di Flores memiliki berbagai kekhasan. Bagaimana kehidupan agama di Flores, sebagaimana juga di daerah lain, yang sangat diwarnai oleh unsur-unsur kultural. Adanya kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang. Masyarakat Flores percaya bahwa makhluk-makhluk halus yang menjaga rumah dan halaman yang menjadi desa disebut naga gulo, dan menjadi tanah pertanian disebut naga tanah. Roh halus itu disebut Ata Pelesina atau makhluk-makhluk yang ada di dunia lain. 4. Sistem bahasa.
Flores dikenal dengan multi bahasa karena hanya dibatasi anak sungai saja. Bahasanya sudah berbeda-beda. Menurut sejarah, bahasa yang dipakai di Flores tergolong bahasa yang sampai saat ini belum ditemukan tergolong dalam golongan bahasa mana. Di Flores tidak menggunakan lapisan atau golongan bahasa karena multibahasa. Saat sekarang ini banyak para putra-putri Flores yang tidak mengerti bahasa ibu atau bahasa daerah tersebut. Bahasa dan dialek suku Flores juga biasa digunakan untuk keperluan seni dan sastra. Seni sastra ini khususnya terdapat pada masyarakat Ende yang mempunyai dua etnik, yaitu Ende dan Lio. Kedua suku ini mempunyai gaya bahasa yang berbeda, baik dalam kata-kata maupun dialek atau logatnya, sehingga dari segi bahasanya, suku Ende disebut Ata Jao dan suku Lio disebut Ata Ina. 5. Sistem teknologi. Di Flores pengetahuan masih sangat minim. Yang mengerti dan lebih tahu banyak tentang teknologi adalah para pelajar. Lebih khusus para pelajar yang menuntut ilmu di luar Flores, seperti di Pulau Jawa dan lain-lain. Maka dari merekalah yang membuat perubahan-perubahan untuk memajukan Pulau Flores. Bukan berarti pendidikan di Pulau Flores tidak sesuai standar, namun fasilitas dan kebutuhan teknologi belum merata. 6. Sistem kesenian. Ada berbagai macam suku, dialek dan juga kasta di Flores yang juga menimbulkan kekayaan seni. Di antaranya hasil seni di Flores yang paling terkenal adalah kain songke. Kain songke adalah kain tenun yang dibuat oleh suku Manggarai, Flores bagian barat. Kain ini sangat berharga karena kualitasnya yang tidak kalah dengan kain tenun di Indonesia. Selain kain songke, ada tari-tarian daerah yang biasa dipentas pada upacara adat seperti tarian Teaeku, Jai, Gawi, dan Tandak. Dan yang terakhir adalah 7. Sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan masyarakat Flores menganut klan atau klan atas dasar garis keturunan ayah atau patrilineal, di mana klannya disebut fam antara lain Fernandez, Wangge, Da Costa, Leimena, Kleden, De Rosari, dan Paira. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sampai jumpa.